Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ria yang udah memberikan waktu untuk saya mewawancarainya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu Ria mengenai tentang kurikulum Merdeka. Yang pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Ya, untuk saat ini alhamdulillah memahami tentang kurikulum Merdeka yang sekarang sudah kami terapkan di sekolah kami. Kalau di sekolah kami ini yang terlebih dahulunya menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya lebih pada untuk kelas 1 dan kelas 4. Oke. Dan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Kalau dalam kurikulum Merdeka ini biasanya dia merupakan sebuah pembelajaran yang intrakurikuler yang masih beragam agar peserta didik tersebut bisa mampu memiliki dan mendalami waktu yang berkaitan dengan konsep untuk menguatkan sebuah kompetensi untuk mengedepankan peserta didik tersebut. Perbedaan apa yang paling mendasar menurut Ibu antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Kalau kurikulum yang sebelumnya itu kami masih menggunakan kurikulum K13 ya. Kalau K13 ini dia lebih difokuskan pada intrakurikuler, cukup pada intrakurikuler aja ya. Tapi kalau dalam Merdeka ini dia lebih menggunakan pada panduan pembelajaran yang intrakurikuler dan kokurikuler yang melalui proyek pembelajaran pada profil pelajar Pancasila seperti itu. Tahu kan profil pelajar Pancasila? Selanjutnya, apakah pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya kalau ganti kurikulum, ganti materi juga. Ya, sebenarnya kalau terlalu cepat tuh iya sih terlalu cepat. Gimana ya? Kalau misalnya kami sih masih mendalami yang K13 tiba-tiba kan ada perubahan ya jadi kita harus mengikuti kan seperti itu. Memungkinkan kalau pada diri untuk peserta didiknya itu sih susah untuk beradaptasinya itu kan seperti apa. Kalau misalnya kita masih menggunakan K13 kan ya kita sudah mengetahui kan karena kemarin-kemarin dari setiap tahun-tahun sebelumnya kita sudah menggunakan K13. Kalau untuk Merdeka Belajar ini kan masih baru. Apakah di sekolah ini telah menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau iya, sejak kapan? Dan kalau tidak, apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah ini? Kalau sekolah kami itu terutama SD 3 ini pada tahun 2022 itu sudah mulai diterapkan kurikulum Merdeka yang diutamakan pada untuk kelas 1 dan kelas 4 seperti itu. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka sebelumnya? Kalau untuk pelatihan masalah kurikulum Merdeka ini sih yang pelatihan sebenarnya tentang kurikulum Merdeka ini belum pernah. Tapi kalau misalnya kami untuk mendapatkan informasi seperti itu kan ya biasanya melalui browsing internet, Google kan. Nah kemudian kalau nggak salah pada kurikulum Merdeka ini ada sebuah aplikasi tentang Merdeka Belajar. Nah pada Merdeka Belajar itu dari situlah kami bisa mengetahui dan mendalami kurikulum ini. Kalau untuk pelatihan yang realnya nian secara khusus itu belum ada. Terus bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas Ibu?
Untuk pengimplementasi tentang proyek dalam kurikulum ini sih sebenarnya kalau kami itu dia lebih menggunakan based learning ya. Nah, based learning itu merupakan suatu pendekatan yang mengedepankan seorang siswa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam proses belajar itu menjadi siswa berperan menjadi seorang yang lebih baik, lebih profesional seperti itu kan. Proyek apa yang pernah dilakukan? Kalau saat ini sih untuk proyek yang sudah pernah kami lakukan itu seperti gaya hidup berkelanjutan. Sebenarnya banyak sih proyek-proyek yang lain, tapi untuk sekolah kami itu lebih memilihkan gaya hidup yang berkelanjutan. Di mana gaya hidup yang berkelanjutan ini seperti kalau di sekolah kami terutama di SD3 ini kami lebih menjagakan tentang kebersihan lingkungan. Kemudian anak tersebut bisa memilih yang mana sampah organik dan anorganik. Setelah dipilah, sampah tersebut kan bisa menghasilkan uang ya. Misalnya dijadikan apa, dibuatkan apa. Daur ulang. Iya, seperti daur ulang bisa dijadikan sebagai pupuk, kan? Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kalau terkait dengan profil pelajar Pancasila itu sih banyak ya. Nah, kalau lebih diintenskan lagi, kalau menurut saya itu ada 3. Yang pertama itu anak itu harus kreatif. Nah, harus kreatif. Jadi siswa itu bisa, kalau dia kreatif itu bisa mengetahui banyak hal yang dia pahami. Kemudian harus bisa bernalar kritis. Misalnya kita menjelaskan sebuah materi itu, kita harus dengan jelas kan agar anak itu lebih penalarannya lebih mudah. Jangan memberikan penjelasan yang sulit, walaupun singkat tapi jelas. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir ya tentang ketakwaan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan itu sebenarnya selalu diutamakan pada belajar pada proses pembelajaran. Seperti kan misalnya sebelum mulai belajar itu kita selalu berdoa, kemudian ketakwaan kita terhadap guru itu seperti apa, seperti itu. Kemudian, apakah harapan dari sekolah ini dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Iya sih, dapat mengembangkan sebuah potensi peserta didik tersebut, karena untuk menjadi keunggulan tersendiri itu kita lebih menekankan pada sebuah kebebasan peserta didik tersebut. Ada adaptasi seperti itu ya, kolaborasi dan adaptasi lah. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Iya, kurikulum ini termasuk kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran dan mengaplikasikan sebuah potensi yang unik dengan cara siswa dapat, contohnya itu dengan cara siswa bisa mengetahui lingkungan sekitarnya, apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah ini. Ya ada kantin kan seperti itu, terus itu kemudian ada WC, terus ada tempat sampah, kantor itu di mana. Jadi kita harus mengenalkannya dengan siswa. Kalau misalnya, "Nak, coba kamu temuin ibu ini di ruang guru." Nah, tahu enggak ruang anak siswa itu, ruang guru itu di mana? Kalau dia tidak tahu, berarti kita kan tidak mengenalkan lingkungan sekolah kepada mereka. Bagaimanakah interaksi ibu dengan siswa selama mengimplementasi kurikulum merdeka ini? Ya, menurut saya sih dalam pelaksanaan interaksinya itu kita itu ada hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, apakah sebelum mengajar ibu memakai CP atau ATP atau mengembangkan tujuan pembelajaran?
Iya, karena itu kan sangat lebih diutamakan dalam CP, ATP. CP itu kan capaian pembelajaran. Kalau ATP itu acuan. iya, untuk acuan kita pada saat kita mengajar di dalam kelas. Kalau tidak ada itu ya gimana? Kalau dulu itu sih sama seperti RPP ya. Iya. RPP itu kan kalau kita mau ngajar harus ada RPP-nya seperti itu. Kalau tidak ada RPP berarti kita tidak bisa mengajar. Apakah yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Oh, kalau dalam modul ajar itu yang merupakan sebuah bahan ajar atau dokumen ajar yang untuk kita gunakan dalam setiap hari pada saat kita mengajar, melakukan kegiatan proses pembelajaran, karena itu lebih diutamakan. Nah, langkah dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik dengan berdasarkan ATP. Jadi kalau kita mengajar itu harus berdasarkan ATP yang sudah ada. Kalau tidak ada itu ya tidak bisa. Ya. Apakah Ibu membuat RPP kurikulum 13 atau modul kurikulum Merdeka, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Iya, kalau untuk Kumer ini sih kami awalnya emang mengutip ya, kan sudah banyak tuh di internet. Iya. Jadi kita bisa browsing. Nah, dengan mengutip tersebut kita bisa melihat apa saja sih kan. Nah, kemudian dari kita mengutip itu ya kita kembangkan sendiri. Jadi kalau sudah kita kembangkan sendiri kan berarti tidak sama dengan orang lain. Sama saja milik kita sendiri sih. Nah, kalau untuk dibahas dalam KKG, iya emang ada juga sih di dalam KKG pembahasan tentang RPP atau ATP ini tadi. Bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterangan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Kalau kami ini sih lebih ke literasi ya, karena kalau ke literasi itu sudah banyak terlihat di dalam kelas itu. Nah, biasanya ada pojok baca, seperti di lapangan kan ada pondok baca, sudah terlihat sendiri kan. Nah, pada pojok baca itu anak-anak pada saat misalnya proses istirahat setelah mereka jajan, mereka bisa duduk-duduk di pojok baca tersebut, terus itu belajar bersama, membaca, menulis, seperti itu kan. Kalau untuk yang scientific HOTS itu, kalau HOTS ini mungkin lebih mengedepankan kepada soalnya ya. Seperti itu. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan soal atau bagaimana solusinya? Iya, ada sih kesulitannya, yaitu dalam menganalisis bahan ajar. Nah, jadi solusinya itu ya kita sebagai seorang guru itu harus lebih kreatif dalam mengajak anak belajar, membaca, menulis. Kemudian kita melakukan sebuah evaluasi. Sesudah proses belajar itu kan biasanya diakhiri dengan evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi tersebut kita bisa mengetahui apa sih, bagaimana kemampuan siswa tersebut. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak dan bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah ini? Untuk saat ini sekolah kami belum ada yang sebagai guru penggerak. Belum ada. Apakah sekolah ini adalah sekolah penggerak dan bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Dan sekarang juga sekolah ini juga belum menjadi sekolah penggerak, masih pada lebih relatif ke Kumer aja kayak itu. Apakah yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Pada awal kegiatan pembelajaran itu ya biasanya kita melakukan apersepsi. Nah, pada apersepsi itu kita bisa memberitahukan sebuah
tujuan, informasi, garis besar dari sebuah materi serta kemampuan yang akan kita pelajari pada hari itu. Nah, kita jelasin kan sama anak-anak, ayo hari ini kita belajar tentang ini. Kita jelasin juga kepada mereka tujuan dari pembelajaran itu untuk apa, seperti itu. Model atau pendekatan atau strategi ataupun teknik apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Kalau saya sih lebih mendekatkan pada pendekatan yang individual ya, karena saya sebagai guru kelas 1, kalau untuk diajak berkelompok itu kelas 1 itu belum bisa. Iya, belum bisa. Karena kalau misalnya mereka diajakkan ke dalam pendekatan yang berkelompok itu mereka jadi lebih sering mengobrol. Jadi lebih baik ya kita mengajarnya seperti biasa, individual. Palingan kita suruh mereka raise your hand kayak gitu kan, mengangkat tangan, siapa yang bisa menggambarkan pensil. Nah, itu secara individu kan, gitu daripada siswa, seperti itu. Apa saja buku pegangan yang ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Kalau sekarang kami masih menggunakan buku cetak ISP setiap mata pelajaran ya, tapi penerbitnya sama Erlangga, seperti itu. Media apa saja yang ibu pernah buat atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau media bisa seperti gambar. Kalau media gambar itu kan misalnya kita tunjukkan tuh gambar kepada anak, ini gambar apa. Kalau dengan kelas 1 kan kita lebih mencari gambar yang mudah mereka terkahan. Terus itu misalnya benda yang ada di dalam kelas, apa banyak kan benda di dalam kelas, apa lemari, papan tulis, penghapus, pensil, tas, atau yang mereka gunakan di dalam diri mereka seperti baju, sepatu kan, seperti itu. Kemudian itu bisa juga menggunakan video ini juga sering sih, tapi jarang lah, lebih mendekatkan pada gambar karena alatnya mungkin ya yang kurang memadai, seperti itu. Aktivitas apa yang ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kalau dalam akhir pembelajaran itu kita lakukan itu yaitu memberikan kesimpulan, kemudian mengevaluasi, kemudian kita tindak lanjut dari hasil yang mereka sudah pelajari pada hari ini. Besoknya kita tindak lanjut lagi kan, apakah mereka masih memahami materi yang kita jelaskan. Bentuk penilaian apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Sebenarnya kalau di dalam Kumer kalau di dalam Kumer ini yang pertama itu asesmen ya, dia tuh asesmen diagnostik, yaitu kita untuk mengetahui sifat dan karakter, penilaian sifat dan karakter. Biasanya kalau itu tuh ya, kalau sekarang sih bukan guru agama saja yang menilai itu, bisa aja guru kelas juga ikut menilai seperti itu karakter siswa. Malah bahkan yang lebih mengetahui itu adalah guru kelas yang masing-masing kan, dibanding guru bidang studi. Emang kan di kelas untuk kelas 1 juga ada sih bidang studi, tapi cuma 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran agama dan olahraga saja. Kemudian yang kedua itu asesmen formatif. Asesmen formatif ini kita bisa mengetahui pencapaian, ibaratnya itu dari pengetahuan lah ya, dari pengetahuan siswa sehari-hari itu seperti apa. Kan kita nilai juga kan anak itu bagus apa tidak. Terus kalau cara dia menghadap ke guru itu atau melaporkan sesuatu kepada guru itu gimana, itu kan dinilai juga kan pada saat kita di sekolah. Nah, yang ketiga itu asesmen sumatif. Sumatif itu biasanya kita digunakan untuk capaian murid dalam sebagai dasar penentuan. Kalau untuk kelas 1 kelas rendah
itu untuk kenaikan kelas. Misalnya ya sehari-harinya juga dinilai kan, kemudian di pertengahan semester juga ada penilaian, di akhir semester juga ada penilaian karena untuk penentuan kenaikan kelas. Kalau pada untuk kelas 6 biasanya dia ditentukan untuk kelulusan seperti itu. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusi Ibu dalam menghadapi hambatan tersebut? Kalau hambatan itu pasti ada, tidak ada yang tidak ada yang mempunyai hambatan, ya pasti ada. Kalau hambatan itu, kalau saya sih sering menemukan hambatan untuk anak yang malas belajar, kemudian dia belum mengetahui apa-apa. Untuk itu kan sulit kan untuk kita memberikan nilai kepada mereka kan, karena ya setiap kita lihat hasil pekerjaan yang kita berikan pasti hasilnya tetap segitu-segitu aja. Beda dengan siswa yang sudah memahami seperti itu kan, dia sudah mengetahui alfabet itu seperti ini, angka itu seperti ini, terus tuh benda-benda kelas itu ia tahu itu namanya lemari, itu mudah kan kita memberikan penilaian, dia sudah bisa. Nah kalau misalnya untuk anak yang belum mungkin ya karena umur kali ya, umur dia belum cukup pada sekolah dasar, mungkin masih ke jenjang TK kali seperti itu. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Kalau penilaian ini sebenarnya setiap hari itu kita melakukan penilaian dari tugas kan, tapi yang lebih diutamakan ya pada saat proses pembelajaran, kemudian di tugasnya nilainya seperti apa, kemudian pada pertengahan semester, di akhir semester itu kan selalu ada penilaiannya. Terus itu kalau misalnya tugas, dia mengerjakan tugas apa tidak, kalau tidak ya baru nilainya 0. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah pada saat STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau yang lainnya? Biasanya sih sampai dengan saat ini masih bersama KKG. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Ya, yang pertama itu kita memulai dari penyusunan desain, kemudian itu kita lanjutkan dengan analisis, stimulus, penugasan, kemudian perbaikan soal, skornya harus kita jelaskan seperti itu. Kemudian dari hasil yang sudah kita lakukan tadi, mampu tidak sih anak tersebut. Kalau misalnya tidak mampu ya berarti kita harus ganti soal yang harus kita berikan kepada siswa. Bagaimanakah proses pengembangan insight kepada mahasiswa? Ya, untuk insight ini kalau saya berikan ya, misalnya ya kalau bisa kalian sebagai calon guru semoga bisa selalu semangat agar bisa mengabdi, memberikan motivasi kepada siswa, terus itu mengajak mereka menjadi tertarik dalam mengajar, supaya kalian bisa menjadi guru yang profesional kayak gitu kan. Kalau kita ingin dibanggakan oleh siswa itu kan kita harus mempunyai ciri khas masing-masing seperti itu. Ya intinya kita harus tetap bisa menjadi guru yang profesional, punya cita-cita lah berarti kan cita-citanya sudah ingin menjadi guru. Nah kalau sudah ingin jadi guru berarti ya kita harus jadi guru yang profesional dong. Seperti itu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk diwawancara.